Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih diberi kesempatan untuk mengajar, untuk menjelaskan kepada kalian. Ini seneng banget, semoga kalian mengerti apa yang dijelaskan selama ini ya, semoga bermanfaat. Untuk kali ini pertemuan keempat, Mistis akan menjelaskan tentang penyusunan komponen wisata untuk membuat sebuah paket tour ya. Jadi yang harus disusun atau yang harus diperhatikan untuk membuat paket tour itu adalah yang pertama transfer in. Ini transfer in, apa sih transfer in? Jadi transfer in ini fasilitas penjemputan wisatawan dari bandara atau stasiun menuju ke hotel. Kalau itu menginap ya, kalau menginap di hotel menuju hotel, kalau tidak menginap di hotel langsung ke destinasi wisata, berarti penjemputan dari bandara atau tempat tibanya wisatawan ke destinasi wisata langsung, itu namanya transfer in, penjemputan. Kalau transfer out itu pengantaran atau mengantar wisatawan untuk pulang. Kalau transfer in tadi kan wisatawan baru tiba mau melakukan perjalanan wisata. Kalau transfer out ini mengantar wisatawan pulang. Jadi jika memang dari hotel kalau dari tempat wisata atau destinasi wisata, berarti dari destinasi ke stasiun atau bandara untuk wisatawannya itu melanjutkan perjalanan selanjutnya, entah itu pulang atau mungkin mengunjungi negara lain seperti itu. Nah, transfer in dan transfer out harus memperhatikan jumlah wisatawan untuk menentukan pilihan kendaraan yang akan digunakan. Misalnya kan dari hotel atau dari destinasi wisata ya, misalnya wisatawannya itu jumlahnya 30-an, berarti kita harus menggunakan kendaraan apa? Pastinya bis yang kecil seperti itu yang isinya 30-an. Nah, terus pukul berapa keberangkatan atau kedatangannya itu harus diperhatikan juga. Jadi kita kalau melakukan penjemputan atau pengantaran itu tepat pada waktunya gitu ya. Itu perihal transfer in dan transfer out. Lalu alat transportasi. Nah, pertimbangkan jumlah wisatawan untuk menggunakan alat transportasi apa, itu harus mempertimbangkan jumlah wisatawan, tujuan perjalanan, lalu kondisi jalan menuju objek, kemungkinan dapat masuk kendaraan besar atau tidak, bus misalnya, lalu kekuatan menanjak pada jalan yang naik. Untuk kendaraan kekuatannya menanjaknya gimana, lalu keharusan menggunakan ACK pastinya ya, biasanya kalau wisatawan itu harus AC. Terus perlunya audiovisual dalam bus itu TV, lalu musik untuk mau play musik, terus keharusan menggunakan mikrofon atau mic di dalam bis. Kondisi tempat duduk gimana, jarak antar tempat duduk yang di depan sama di belakang bagaimana, untuk keleluasaan kaki, lalu tempat duduknya bagaimana, 22K atau 23K atau bagaimana. Lalu lebih utamakan kelayakan pengemudi, jadi pengemudi yang handal profesional itu yang lebih diutamakan. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan itu? Misalnya nih, kita mau perginya ke Bromo, kan tidak mungkin menggunakan bis yang besar, pasti nanti akan ada transfer juga dari bis untuk menuju ke Bromonya, biasanya menggunakan jeep begitu. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor untuk menggunakan transportasi apa. Nah, selanjutnya ini akomodasi. Jadi harus memilih akomodasi sesuai daya beli dan juga pesanan pengguna jasa atau wisatawan. Daya belinya lebih ke uang ya, maksudnya dia bisanya budget berapa begitu. Lalu lakukan survei hotel terlebih dahulu untuk memastikan fasilitas hotel sesuai dengan kondisi yang dijanjikan atau tidak. Harus survei, kalau tidak gitu kan pasti ada internet gitu. Kalau tidak gitu bisa telepon by hotel untuk mengirimkan brosur-brosurnya seperti apa, nanti kan ada foto-fotonya seperti itu. Jadi harus disesuaikan, benarkah fasilitas ini ada di hotel tersebut begitu. Dan sebelum tamu tiba di hotel, pastikan room dalam status oke atau terkonfirmasi dan telah dipesan, pastinya seperti itu. Nah, selain itu pertimbangkan kelayakan jarak dari hotel. Nah, misalnya gini, kita maunya hotel di daerah Bali di Hard Rock. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, besok itu ingin mengunjungi atau ingin ke destinasi wisata misalnya ke Kuta. Nah, tepat sekali kalau di Hard Rock Hotel itu kan beradanya di
jalan di pinggiran jalan di Kuta itu. Jadi pas sekali ke bandaranya mungkin, jadi harus mempertimbangkan ke jalan atau jarak ke bandaranya atau ke objek wisatanya dari hotel itu sudah pas atau belum, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah objek wisata. Untuk memilih objek wisata ini perlu memperhatikan kelompok usia, sosial, kesehatan, dan motivasi dalam mengikuti wisata. Pastikan objek wisata masih beroperasi atau buka, dan jangan-jangan kita sudah pesannya objek ini, oh iya nanti kita akan menuju Melbourne Museum misalnya, ini ada kabarnya Melbourne Museum, tetapi pas kesana, pas date-nya atau tanggalnya itu ternyata tutup, tidak beroperasi. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus memastikan benar-benar, dipastikan dengan benar. Jika ada atraksi wisata yang ingin dilihat, maka sesuaikan pula waktu berkunjung ke destinasi wisata tersebut serta jumlah wisatawannya. Misalnya nih, mau ke Grand Canyon nih, mau di jembatan kaca di sini. Nah, ini beroperasinya mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kita harus memastikan bahwa kita datangnya pas-pas jam operasi, jangan sampai tidak. Takutnya wisatawannya kecewa karena sudah dari jauh merencanakan ingin ke jembatan Grand Canyonnya kaca ini, ternyata pas ke sana tidak beroperasi, masih belum buka. Itu kan jangan sampai, pastilah diantisipasi hal seperti itu. Nah, kenapa tadi harus memperhatikan kelompok usia? Nah, karena kelompok usia, misalnya usia remaja, usia kuliah, usia 17 tahun ke atas sampai 20-an. Nah, itu kan motivasinya biasanya ingin yang foto yang seneng-seneng. Jadi memilih objek wisatanya yang benar-benar harus instagramable dan lain sebagainya, itu makanya harus diperhatikan dengan baik. Nah, itu ya untuk objek wisata. Lalu ini ada tour guide. Mengapa sih memilih tour guide itu harus yang baik? Ya tentunya yang bisa atau yang menguasai tempat wisata yang akan dikunjungi ya, yang profesional juga gitu. Profesional apalagi dapat mengambil keputusan dalam keadaan yang darurat dalam perjalanan. Misalnya bisnya bannya bocor, ini gimana nih keputusannya, berhentikah, menunggu bannya digantikah, atau bagaimana? Itu kan harus memperhitungkan juga, harus menjadi tour guide yang tanggap dalam mengambil keputusan seperti itu. Lalu selanjutnya ada restoran. Nah, untuk restoran sendiri ini tadi juga disesuaikan dengan asal wisatawannya. Memilih menu di restoran harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama di sisi kebersihan dan kenyamanan. Walaupun unsur lezat itu menjadi subjektif ya, yang lezat ya harus gitu, tapi kenyamanan dan kebersihan itu juga yang paling utama sebenarnya. Nah, pemilihan selera atau kebiasaan menu makanan dari wisatawan itu juga wajib dipertimbangkan, karena setiap daerah kan lidahnya berbeda-beda. Misalnya dari luar negeri pun, kalau dari Korea itu biasanya makannya yang mentah-mentah. Kalau di sini kasihnya lodeh dan lain sebagainya kayaknya kurang cocok ya. Kayak gudeg itu kayaknya kurang cocok. Mungkin dia yang suka yang fresh seperti itu. Itu sih dari menu makanan atau restoran. Itu harus dipertimbangkan juga dari asal wisatawannya dari mana. Lalu ini ada souvenir. Nah, ini wajib nih, karena apa? Nih, peran cindera mata dalam bisnis pariwisata itu merupakan benda yang nyata dan dapat memperkuat kesan, akan lebih bermakna pada kemudian hari. Karena mungkin kalau sudah baru datang dari berwisata, nih souvenir tidak akan berguna, tapi kalau kita simpan kemudian hari, apalagi dari kena corona ini, pasti merindukan sekali yang namanya berwisata kan ya. Kita melihat souvenir yang kita dapat mungkin dari Bali, wah kayaknya kepingin banget gitu ke Bali. Itu makanya souvenir itu sebagai pengingat juga, terus menjadi mengingatkan wisatawan akan pengalaman berwisata maupun dengan perusahaan jasa wisata yang telah dipakainya. Lalu memilih cindera mata hendaknya yang ringan, kecil, awet, aman, tidak tajam, tentunya mewakili daerah tujuan wisata yang asli, unik, dan khas. Misalnya dari Bali mungkin patung souvenir gantungan kunci Hard Rock dari hotel gitu ya, atau mungkin papan selancar, itu kan bisa yang lebih yang unik banget, atau mungkin
souvenir cenderamata yang dari ini penari barong itu kan bisa ada kecil-kecil gitu, mungkin dari Borobudur, candinya Borobudur kecil-kecil itu yang lebih mengingatkan begitu. Dan yang tentunya yang paling mungkin digemari oleh wisatawan, souvenir yang murah dan tentunya berkualitas bagus, itu yang murah itu menjadi kunci utama biasanya seperti itu, tapi harga membawa rupa gitu kan. Itu dulu dari Mistis untuk materi hari ini, pertemuan keempat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.